Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh tenggelam dalam kesunyian yang mencekam setelah banjir bandang menerjang wilayah ini. Gelap pekat menyelimuti permukiman menjadi gambaran kesedihan mendalam yang dialami warga. Berharap kami diperhatikan di tenda-tenda ini, Pak. Butuhkan adalah makanan, air bersih, dan obat-obatan untuk anak-anak bayi. Inilah Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, salah satu wilayah yang mengalami dampak paling parah setelah dihantam banjir bandang dan longsor pada 26 November lalu. Salah seorang warga yang tinggal di Aceh Tamiang menceritakan wilayah itu seperti kota zombie, saking porak-porandanya seisi kota dan aroma bangkai yang menyengat. Warga bertahan hidup dengan memakan apapun yang ditemukan. Ratusan rumah rusak parah di desa itu, bahkan ada yang tersisa hanya fondasi. Kalau air setinggi kabel lah, Bang. Udah habis yang rumah, kalau rumah udah hancur semua. Kami di atas bertahan hidup, lawan arus sama Panglima nyari makanan kan, apa yang ada kelapa kami ambil, berenang, ikat pinggang supaya jangan hanyut. Itulah kami makan nasi, dapat beras sedikit kami masak gitu aja pakai api. Sendok-sendok satu orang, Pak. Itu pun kebanyakan untuk anak-anak aja, kalau kami udah nggak usah. Hal serupa diceritakan Ishak, warga desa Menanggeni. Ia menceritakan bagaimana banjir besar itu datang menghantam permukiman mereka. Terseret arus banjir dengan arusnya kencang sekali. Nggak bisa kita mau menolong orang pun nggak bisa. Itu. Hancur berarti, Bang? Hancur semua. Kalau sekarang apa yang paling dibutuhkan, Bang? Yang paling dibutuhkan adalah makanan, air bersih, dan obat-obatan untuk anak-anak bayi. Di balik gelap gulita Aceh Tamiang, kemanusiaan memanggil. Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menerobos wilayah Aceh Tamiang untuk menyalurkan bantuan. Mualem menyampaikan rasa duka dan empati kepada para korban. Perhatian, kita sedih, pilu atas musibah ini, dan kita harapkan kepada penduduk rakyat Aceh semuanya supaya kita istiqamah saja dalam menghadapi cobaan ini, banjir dan longsor. Kegelapan Aceh Tamiang bukan sekadar karena padamnya listrik, tapi simbol kepedihan mendalam. Saat warga lain bisa terlelap, ribuan warga di sini terjaga dalam kecemasan. Pemandangan yang tersaji bak potret masa lalu yang kelam mengingatkan banyak orang pada tsunami 2004 silam. Sisa-sisa abukan banjir bandang masih nyata terpampang, nyata di setiap sudut jalanan. Puluhan kendaraan teronggok tak berdaya di bahu jalan, penyok dan penuh lumpur seperti tidak bertuan. Jika malam datang, Aceh Tamiang gelap gulita, tidak ada yang berani berkeliaran. Warga hanya berharap ada bantuan datang. Berharap kepada seluruh instansi pemerintahan Indonesia atau kepada Kabupaten Aceh Tamiang, berharap kami diperhatikan di tenda-tenda ini, Pak, karena di tenda selangat darurat berupa bantuan air bersih ya, air bersih. Untuk air bersih kami masih ini ya. Kami minum gimana, Bu? Ya kami tadi baru dapat air minum, kami saring. Sebelumnya gimana ketika mengungsi itu? Ada, tapi air dari Sopiteng mereka katanya belum diminum. Kami minum dari situ, kami rebus. Ya selebihnya kami nggak minum. Minumnya untuk kadang-kadang untuk stok aja, untuk ngelepas dahaga, nggak minum kenyang. Jadi itulah, makan pun cuma roti sebatang aja. Kalau ada, kalau nasi nggak ada, beras nggak ada. Pernah nggak makan berapa hari, Bu? 5 hari. Data BNPB mencatat korban meninggal dunia di Aceh Tamiang sebanyak 42 jiwa per Jumat siang 5 Desember 2025. Meskipun warga setempat meyakini angkanya melampaui itu, sebab banyak yang dinyatakan hilang. Dari Aceh Tamiang, Aceh, Tim Liputan Metro TV. Sudah bergabung bersama kami dari luar studio, juru bicara Pemkab Aceh Tamiang sekaligus Ketua Tim Koordinator Data Penanganan Banjir Aceh Tamiang, Agusliana Devita. Selamat malam, Ibu Devi. Assalamualaikum. Selamat malam, Mas Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu, tadi sedih sekali Ibu ya mendengarkan cerita dari warga di sana gitu. Kondisi terkini bagaimana Ibu setelah akhirnya
logistik bisa masuk ke sana? Iya, alhamdulillah untuk saat ini memang logistik sudah bisa kita distribusikan karena memang sudah mulai pembersihan di jalan-jalan nasional, jalan-jalan lintas kecamatan. Walau memang masih ada beberapa titik yang belum bisa ditembus dengan kendaraan roda 4 dan juga ada roda 2 juga belum ada yang belum bisa tertembus gitu karena memang puing-puing masih berserakan di jalan-jalan gitu. Tapi kita tetap dibantu dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Aceh karena memang pemerintahan kita lumpuh total, Mas. Seluruh perlengkapan milik pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, fasilitas pemerintahan kita memang lumpuh total. Jadi karena baru datang beberapa bantuan alat berat, baru bisa membersihkan atau membuka akses jalan dan alhamdulillah sudah bisa kita bilang 70% akses jalan terbuka untuk distribusi logistik ke masyarakat. Oke, berarti saat ini fokusnya membuka akses dan juga mengirimkan logistik begitu ya, Ibu Devi. Ibu, listrik bagaimana dan juga air? Ya, listrik sama jaringan air sampai hari ini memang belum berjalan optimal. Listrik masih 1%. Oke. Air juga sangat dibutuhkan Ibu ya, belum masuk Ibu ya? Air sama sekali jaringan instalasi PDAM kita mesinnya juga terendam semua di beberapa titik di beberapa kecamatan kita punya mesin-mesin pompa air milik PDAM kita karena semuanya terendam banjir. Hari ini memang tadi laporan dari Direktur PDAM masih berupaya untuk memperbaiki jaringan-jaringan mesin-mesin pompa air kita, Mas. Jadi memang untuk jaringan air bersih ya tidak ada sama sekali gitu. Jadi harapannya sumur bor pun itu masih keruh karena kan terendam banjir. Jadi memang kita masih krisis air bersih. Baik, yang mendesak sekali saat ini air begitu ya Ibu Devi. Ibu dengan atau komunikasi bagaimana? Sudah bisa menjangkau wilayah-wilayah yang kemudian kemarin sempat hilang kontak? Iya, untuk jalur komunikasi ini beberapa karena kita sudah beberapa dapat bantuan Starlink, ini kita distribusikan ke tingkat kecamatan untuk memudahkan komunikasi kita dengan kecamatan, terutama dalam koordinasi distribusi logistik. Ini hari ini beberapa titik sudah mulai kita pasang jaringan dari seluler yang nasional punya juga masih di wilayah perkotaan itu pun masih hilang timbul. Jadi memang untuk komunikasi masih sangat sulit Mas antar kita untuk komunikasi. Jadi memang masih banyak warga yang belum bisa memberi kabar kepada keluarga kerabatnya. Oke. Ibu Devi, sampai hari ini akses mana saja yang sudah terbuka, Ibu? Sudah bisa memasuki area-area yang kemarin terisolir? Iya, untuk lintas antar kabupaten kita dengan Sumatera Utara itu sudah terbuka dari 3 hari yang lalu. Hari ini kita fokus membuka jalur transportasi kita atau jalur hubungan antara kabupaten dengan kecamatan. Jadi memang kita fokus dulu membuka jalur-jalur di jalan kecamatan dan jalur kabupaten. Oke. Seperti itu. Ibu Devi, ya. Ibu Devi sampai hari ini apakah masih hujan Ibu di sana, Bu? Alhamdulillah sudah tidak hujan lagi di sini, sudah berhenti. Tadi sempat siang hujan rintik saja tapi hanya sebentar. Jadi memang kondisinya hari ini di Aceh Tamiang ya karena ini sudah lumpurnya sudah mengeras jadi memang sangat berdebu di Kabupaten Aceh Tamiang ini, Mas. Oke. Baik, Ibu Devi, sampai hari ini apakah ada helikopter yang kemudian beroperasi khusus untuk Tamiang? Iya, sampai hari ini masih kita dapat bantuan helikopter baik dari TNI, dari lembaga lain itu untuk mendistribusikan bantuan logistik ke daerah-daerah yang memang masih sulit dijangkau seperti Kampung Alur Mentawa itu memang terjebak. Tadi kita baru bicarakan untuk mendistribusikan menambah lagi logistik untuk Kampung Alur Mentawa. Tadi juga ada distribusi untuk ke Kampung Bukit Tempurung dengan heli juga. Jadi memang ada beberapa titik yang masih menggunakan jalur heli dan juga jalur sungai. Oke, berarti hanya jalur heli dan sungai Ibu ya untuk menjangkau wilayah-wilayah ini ya. Iya. Baik, Ibu Devi untuk lokasi atau juga titik pengungsian saat ini kondisinya seperti apa Ibu?
Sebagian memang sudah kembali, yang masih ada rumahnya sudah kembali membersihkan, mencoba untuk membersihkan rumah, tapi memang sebagian besar masih bertahan di tenda-tenda pengungsi itu. Tapi kita memang masih kekurangan tenda-tenda pengungsi yang harapannya tadi kita sudah lapor ke BNPB nasional. Meminta untuk tenda-tenda family, tenda-tenda keluarga seperti itu, Mas. Untuk di tapak-tapak rumah mereka yang kehilangan rumahnya, jadi bisa bertahan di situ. Oke, Ibu Devi tadi sempat menjelaskan bahwa akses dari Medan sudah terbuka, begitu Ibu ya? Sudah bisa ya? Iya, sudah terbuka. Alhamdulillah sudah terbuka. Walaupun memang masih ada satu rumah yang tengah jalan. Oke, baik. Ini sangat membantu informasinya untuk pemirsa. Siapa tahu ingin membantu, jadi jalur dari Medan sudah terbuka untuk masuk ke wilayah Tamiang. Begitu ya, Bu Devi ya? Sudah dari 3 hari yang lalu sudah mulai terbuka. Oke, Ibu Devi, saat ini tadi Ibu selain menceritakan ada air, kemudian listrik yang sangat dibutuhkan, apalagi Ibu yang kemudian sangat dibutuhkan oleh warga di sana? Iya, alhamdulillah kita bantuan sembako terus berdatangan. Kita harapannya juga tetap masuk, tapi juga sandang, ya pakaian karena memang hampir semuanya tidak sempat terselamatkan, ya karena memang air itu sangat cepat naiknya. Kebutuhan bayi, masker kita sangat butuh karena sudah mulai mengeras ini lumpur-lumpurnya, jadi debu sudah mulai berterbangan di jalan-jalan, jadi itu kita sangat butuh masker dan obat-obatan. Tadi juga ada dokter bantuan tim medis karena memang tim medis kita juga pada kena korban semua. Jadi cuma memang kebutuhan terhadap obat-obatan juga masih kurang. Baik. Ibu, jadi tadi Ibu menyebutkan masker sangat dibutuhkan di sana, perlengkapan dan makanan bayi, obat-obatan dan juga tim medis, begitu ya Bu Devi ya? Iya. Baik. Ibu Devi terima kasih Ibu untuk informasinya di malam hari ini. Selamat malam Ibu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.